Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amtarik Al-Fajri dengan NPM 20570510002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis dan materi tugas 5. Untuk kuis, soal yang pertama yaitu tentukan epsilon closure setiap state. Di sini saya memilih yang satu dan dengan epsilon move. Sini epsilon closure setiap state. Epsilon ketahui NFA-nya dimulai dari A, itu jika kita menginputkan epsilon maka dia akan ke B, jika kita menginputkan 0 dia akan ke D, dan jika kita menginputkan 1 maka dia ke E. Di B jika kita menginputkan epsilon dia akan ke final state yaitu C. Untuk D, jika kita menginputkan 1 dia akan ke E. Jika E kita menginputkan epsilon dia akan ke B. Sini epsilon closure setiap state, epsilon closure A yaitu A, B, C, untuk epsilon closure B itu B dan C, dan epsilon closure C yaitu C. Untuk soal 2, equivalent NFA DG epsilon move, yaitu yang dimulai dari A. Jika kita menginputkan 0 maka dia akan kembali lagi ke A, jika kita menginputkan epsilon dia akan ke B. Kalau di B kita menginputkan 1 dia akan ke C atau final state. Di C kalau kita menginputkan epsilon dia akan ke B. Jika kita menginputkan 1 dia akan kembali ke final state yaitu di C. Sini pembahasannya itu yang pertama kita buat dulu tabel transisinya. Di sini A, jika A sesuai dengan gambar ini, jika A kita menginputkan epsilon dia akan ke B. Jika kita menginputkan 0 dia akan kembali lagi ke A. Tapi tidak ada 1 yaitu nggak ada atau kosong. Untuk B yaitu untuk epsilonnya kosong, dan untuk 0 nya kosong. Untuk jika kita menginputkan 1 dia akan ke C. Untuk C kita menginputkan epsilon dia akan ke B. Kalau kita menginputkan 0 itu kosong. Jika kita menginputkan 1 dia akan kembali lagi ke C. Terus yang kedua itu tentukan epsilon closure setiap state. Epsilon closure A yaitu AB, epsilon closure B yaitu B, untuk epsilon closure C yaitu BC. Yang ketiga itu tentukan fungsi transisi baru, yaitu seperti yang ini di sini. Mulai dari A0 sampai C1. Terus yang keempat itu buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah yang tadi, langkah ketiga, yaitu di A kalau kita menginputkan 0 dia akan ke AB, dan kita input 1 dia akan ke BC. Untuk B kita inputkan 0 dia akan ke kosong. Jika kita inputkan 1 dia akan ke BC. Kalau C kita inputkan 0 itu kosong, kalau kita inputkan 1 dia akan ke BC. Jadi seperti ini dari A kalau kita inputkan 0 dia akan ke A. Jika kita input 1 kan dia input 1 maka dia ke C. Jika B kalau kita input 1 dia akan ke C. Kalau C dia inputkan 1 dia akan kembali ke C. Selanjutnya itu tentang soal 3 itu mengevaluasi NFA DG epsilon move. Ini dimulai dari A. Di sini kalau kita menginputkan 0 dia akan menuju kembali ke final state-nya yaitu final state A. Terus kita masukkan epsilon dia akan ke B. Di B kita input 1 dia akan ke C. Di sini A kita inputkan epsilon lagi dia akan ke C. Di sini C kita inputkan 1 dia akan kembali ke C. Di sini untuk pembahasannya kita buat dulu tabel transisinya. Sini A kita inputkan epsilon dia ke B. Kalau dia inputkan 0 dia akan ke A. Kalau 1 dia kosong. Untuk B itu epsilon kosong, 0 kosong. Kalau kita inputkan 1 itu ke C. Untuk C kalau inputkan epsilon dia akan ke B. Untuk 0 dia kosong. Untuk ke 1 dia C. Terus kita tentukan epsilon closure-nya. Sini epsilon closure A itu ABC, untuk epsilon closure B itu B, untuk epsilon closure C itu BC. Terus kita tentukan transisi baru yang mulai dari A,0 sampai ke C,1. Di sini lanjutnya keempat, kita buat hasil transisi NFA tanpa epsilon yang berdasarkan langkah tadi. Di sini kita
di A, kita input 0, dia akan ke A dan ke B. Kalau 1, dia akan kosong. Kalau B, kita inputkan 0, dia akan kosong. Kalau inputkan 1, dia akan ke C. Untuk C, dia akan, kalau 0, kita inputkan 0, dia akan kosong. Kalau inputkan 1, dia akan ke C. Nah, hasilnya seperti ini. Dari A, kita inputkan 0, dia akan ke A dan ke C. Dan ke B. Untuk B, kita input 1, dia akan ke C. Kalau C, kita inputkan 1, dia akan ke C. Untuk soal 4, yaitu reduksi state, ini dimulai dari A. Jika A kita inputkan 0, itu ke B. Kalau kita inputkan 1, dia ke D. Untuk B, kita input 0, itu ke C. Kalau input 1, untuk ke E, ke final state E. Dari C, kita inputkan 0, dia akan ke B. Kalau kita input 1, dia ke final state, yaitu E. Untuk D, kalau kita inputkan 0, dia akan ke C. Kalau input 1, dia akan ke final state E. Untuk E, dia akan, kalau kita input 1, dia akan kembali lagi ke E. Kalau kita inputkan 0, dia kembali lagi ke E. Jadi tahap yang kita lakukan untuk reduksi ini, itu tidak ada state yang tak dicapai dari state awal. Yang kedua, catat state yang distinguishable, yaitu sebagai berikut: pasangan AE, BE, CE, dan DE. Dan dicatat dari A, B, C, D, F, dan F. Yang ketiga, tentukan pasangan state lain. Misalnya, pasangan AB, terus sampai sini. Dan keempat, kita periksa semua pasangan state distinguishable, yaitu AE, BE, dan seterusnya. Untuk state indistinguishable, yaitu BC, BD, CD. Yang kelima, Q1 indistinguishable, C indistinguishable dengan A, D, maka BCD saling distinguishable dan dapat dijelaskan dalam satu state. Dan gambar akhirnya itu, gambar akhir dari reduksinya itu dimulai dari A. Kalau kita inputkan 0 dan 1, dia akan menuju ke ABCD. Kalau di ABCD ini kita inputkan dengan 0, dia akan kembali lagi ke ABCD-nya. Kalau kita inputkan 1, dia akan ke final state, yaitu E. Kalau E kita input 0 dan 1, dia akan kembali lagi ke E. Selanjutnya kita langsung saja ke materi tugas 5, yaitu minimasi DFA. Pengertian DFA, pengertian minimasi DFA, yaitu dalam teori otomata, minimalisasi DFA adalah tugas mengubah otomat terbatas deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah minimum negara. Di sini dua DFA disebut setara jika mereka mengenali bahasa reguler yang sama. Untuk reminder, yang bisa diminimalisasi hanya bentuk DFA. Jikalau masih dalam bentuk NFA, ubahlah ke bentuk DFA dahulu. Itu DFA equivalent. Untuk selanjutnya metode filling table. Yang pertama, pisahkan non-final state dan final state. Contohnya ini non-final state-nya 1 dan 3 dan final state-nya 2. Yang kedua, masukkan input ke setiap state seperti di bawah ini. Jika ada lebih dari satu state mengarah ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan indistinguishable. Seperti contoh gambar ini. Selanjutnya langkah-langkahnya. Yang ketiga itu kita sudah pisahkan non-final state dan final state, terus kita masukkan input ke setiap state. Terus yang ketiga itu kita buat tabel minimalisasi. Caranya itu buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan baris jumlah state 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama atau distinguishable, dan beri tanda bulat atau 0 atau lingkaran bila pasangan state equivalent atau indistinguishable. Seperti contohnya di bawah ini. Yang keempat itu kita buat transisi diagramnya. Transisi diagramnya yang diminimalisasi yaitu seperti ini. Kalau 1 dan 3 kita inputkan B, dia akan kembali lagi ke B. Kalau kita inputkan A, dia akan ke final state. Kalau ke final state itu 2. Kalau 2, kalau kita masukin A, dia akan kembali lagi ke A. Kalau kita masukin B, dia akan ke 1 dan 3. Selanjutnya ada metode partisi. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda.
oleh karena mereka tidak dapat dijalankan ke dalam satu grup. Pembahasannya dan langkah-langkahnya, berikut ini adalah fungsi dari transisi di DFA. Di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya I merupakan final state, sehingga kita mempunyai satu grup yang berisi state A sampai H dan grup 2 berisikan state I. Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan transisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge menjadi satu. Diminimalisasikan menjadi satu state saja. Tabel hasil partisi yang pertama di sini dapat dilihat bahwa transisi yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah hasil partisi yang kedua. Partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup yang di dalam grup satu tersebut state yang tidak searah fungsi transisinya yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Hasil dari partisi pada tabel saat ini masih memiliki grup dan dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali seperti gambar bawah. Itu tabel hasil partisinya. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi yang telah selesai dilakukan dan state yang dimiliki arah yang sama atau di dalam grup yang sama berarti dapat di-merge menjadi satu state saja. Contohnya state B, C, dan D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DFA, yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan tiga state tersebut. Contohnya seperti di bawah ini. Terus hasil minimalisasinya yaitu berikut ini. Dari hasil DFA yang telah diminimalisasikan, di mana state ini awalnya berjumlah 9 menjadi 6 di sini. Untuk mulai dari A, kita inputkan 1, 2, 3, dia akan ke B, C, D. Kita inputkan 1, 2, 3, dia akan ke E. Jika kita inputkan 1 dan 2, dia akan ke F, G. Kalau kita inputkan ke 3, dia akan ke H. Jika FG kita inputkan 1, 2, 3, dia akan ke I, ke final state. Jika H kita inputkan 1, dia akan ke final state I. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.